memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan nama Taruni Muda Fiorentina Pristia dari kelas RSTJD dan beserta rekan saya Taruna Muda. Nama Taruna Muda Taufik Ramadan. Taruna Muda Alif Fadilah. Taruni Muda Dita Aprilia Hairani. Taruna Muda Yusuf Nugroho. Taruna Muda Revansa Atala. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan cara uji T di dalam SPSS. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Yusuf Nugroho dari Prodi RSTJD. Ingin menuntaskan tugas kelompok statistika SPSS tentang uji T. Mari kita simak video berikut. Pertama, kita membuat variabel di variabel itu. Ya, ini saya sudah membuat data yang terlebih dahulu seperti ini. Jadi kita nanti tinggal kontrol C dan V di data view-nya. Mari kita buat. Mulai. Pausnya kita isi di kelas karena saya menggunakan kode 2 untuk kelas B. Mari kita lihat data view-nya. Ya, mari kita masukkan nilainya dari kelas A terlebih dahulu. Lalu ke kelas B. Lalu kita masukin kode kelasnya. Ya, setelah menjadi seperti ini, lalu langkah berikutnya untuk melakukan uji T yaitu analyze dan recomposition. Kita akan melakukan one sample test. Kita akan masukkan nilainya. Kita lihat.
Oke. Ya, akan seperti ini untuk di tes one sample. Lalu kita lanjut ke berikutnya, tes berikutnya. Itu ada independent sample kita. Ya, telah menjadi seperti ini. Dan yang terakhir untuk uji T kita akan lakukan pirate simple kita. Ya, kita masukkan nilainya. Kita lihat option dulu ya. Ya, sudah 95%. Jalankan. Dan ini hasil untuk pirate sample kita. Ya, sekian, terima kasih atas partisipasinya. Mungkin ada kekurangan dan kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji T. Apa itu uji T? Uji T yaitu uji statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nol. Rata uji T, 2 sampel berpasangan tik 24. Uji T adalah uji statistik parametrik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nol yang menyatakan bahwa di antara dua buah rata-rata sampel yang diambil secara acak dari populasi tidak terdapat perbedaan signifikan. Fungsi uji T adalah menguji perbedaan rata-rata antara dua cuplikan sampel. Syarat uji T Pirate. Syarat uji T Pirate adalah perbedaan dua kelompok data berdistribusi normal, maka harus dilakukan terlebih dahulu dengan uji normalitas pada perbedaan kedua kelompok tersebut. Anda dapat menggunakan uji normalitas antara lain Shapiro-Wiley-Lefort, Kolmogorov, Smirnov. Nah, bagaimana jika uji beda dilakukan pada dua sampel yang tidak berpasangan? Misalnya, seorang peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui adakah perbedaan nilai ujian IPA siswa kelas A dan kelas B. Dikatakan bukan data berpasangan, sebab sumber data berasal dari dua subjek atau kelompok yang berbeda, yaitu kelompok A dan yaitu kelas A dan kelas B. Jika Anda menghadapi kasus tersebut, maka Anda bisa menggunakan uji independen T tes apabila datanya adalah data kuantitatif, yaitu data interval atau rasio. Jika datanya adalah data ordinal, maka Anda harus menggunakan uji Mann-Whitney-U test atau disebut juga dengan Wilson-Rank-Sum test. Tutorial cara uji T Pirate dengan SPSS. Tutorial cara uji T paired dengan SPSS.
Kita mulai saja cara melakukan uji TPR dengan SPSS atau uji beda berpasangan dua data kuantitatif. Silakan Anda buat dua kelompok data dengan nama sebelum dan sesudah. Anggap saja keduanya adalah dua data yang berasal dari subjek sama. Misalnya nilai uji siswa sebelum pemberian materi dan sesudah pemberian materi. Silakan atur sendiri jumlah sampel yang digunakan nantinya. Isi dengan data, contoh nilai uji siswa sebelum pemberian materi dan sesudah pemberian materi atau yang lainnya. Misalkan berat badan sebelum dan sesudah minum suplemen. Cara isi data adalah seperti tampilan di bawah ini. Selanjutnya, pada menu SPSS, Anda klik pada menu yaitu Analyze, Compare Means, Paired Sample T-Test, maka akan muncul jendela sebagai berikut. Lalu masukkan kedua variabel seperti contoh berikut. Caranya cukup select dua variabel di kotak kiri, kemudian klik tanda panah ke kanan. Selanjutnya, tentukan nilai confidence interval atau derajat kepercayaan penelitian Anda. Biasanya adalah 95%, yang berarti tingkat kesalahan penelitian adalah 5% atau 0,05. Selanjutnya, uji tes independen. Uji tes independen adalah salah satu uji parametrik untuk melakukan komparasi independen. Sampel independen adalah sampel yang menghasilkan data dari subjek yang berbeda. Studi komparasi independen contohnya perbandingan laki perempuan, perbandingan kelompok kontrol perlakuan, perbandingan perusahaan A, B, dan lain-lain. Syarat uji parametrik: pengambilan sampel secara acak. 2. Data yang diperoleh dari sampel mempunyai sebaran normal, distribusi normal. Hal ini dapat dilakukan dengan uji normalitas. 3. Data yang diperoleh merupakan data homogen. 4. Jumlah sampel tiap subjek diusahakan sama. Bagaimana jenis kasus yang sebaiknya menggunakan metode ini? 1. Perbedaan statistik antara rata-rata dua kelompok. 2. Perbedaan statistik antara sarana dua intervensi. 3. Perbedaan statistik antara rata-rata dua skor perubahan. B. Penentuan hasil uji tes independen. Dasar penentuan uji tes independen berdasarkan nilai signifikansi yang mengukur ada tidaknya perbedaan rata-rata pada subjek yang diujikan. Nilai signifikansi lebih dari 0,5 menunjukkan tidak terdapat perbedaan rata-rata antar subjek penelitian. Nilai signifikansi kurang dari 0,5 menunjukkan adanya perbedaan rata-rata antar subjek penelitian. Contoh uji tes independen. Pada tutorial ini dianalisis data tes akhir pada penelitian sebelumnya terkait peningkatan kekuatan otot kelompok kontrol tanpa pelatihan dan kelompok perlakuan dengan pelatihan angkat dumbbell. Data merupakan data tes akhir dari kelompok kontrol tidak mendapat latihan dan kelompok perlakuan mendapat latihan. Masing-masing kelompok terdiri dari 15 sampel. Data tes akhir setiap kelompok berdistribusikan normal dan homogen. Selanjutnya, berikut langkah-langkah independen melakukan uji independen t-test menggunakan SPSS. Yang pertama, klik Analyze, terus milih Compare Means, Independent Sample T-Test. Setelah kita melakukan langkah itu, jendela Independent Sample T-Test akan terbuka. Selanjutnya, memilih variabel yang diuji pada kotak tes variabel. Pada contoh ini, kita menguji variabel tes akhir. Untuk melihat adanya perbedaan poin yang diperoleh dari masing-masing kelompok, pindahkan nama variabel ke kotak tes variabel. Pilihan boleh lebih dari satu. Yang ketiga, memilih grouping variabel. Grouping variabel adalah variabel yang memberikan karakteristik yang menjadi pembeda antara kelompok, misalnya jenis kelamin, jenis perlakuan, dan lain-lain. Pada contoh ini, kita menggunakan jenis kelompok pada variabel kelompok. Keempat, tentukan dua jenis kelompok pada definisi grup. Tentukan dua jenis kelompok yang akan digunakan. Hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan dua value pada variabel grup atau variabel kelompok. Pada contoh ini 1. Kontrol dan 2. Perlakuan. Yang kelima, klik OK. Hasil analisis ditampilkan pada jendela output.
Selanjutnya, membaca hasil uji independen simple t-test. Tabel grup statistik. Tabel di atas menunjukkan kedua kelompok mempunyai masing-masing 15 sampel. Tes akhir kelompok perlakuan lebih tinggi dari kelompok kontrol dilihat dari rata-rata 29,87 dengan 24,67. Tabel independen simple test. Tabel berikut merupakan tabel utama dari analisis independen simple t-test. Terlihat nilai signifikasi dua arah 0,00 lebih besar dari 0,05 sehingga terdapat perbedaan skor poin yang berarti antara kelompok kontrol dan perlakuan. Berdasarkan nilai deskriptifnya, terbukti kelompok perlakuan dengan pelatihan angkat dumbbell 11 terdapat skor lebih tinggi. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih dan mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.